Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri bersama-sama, melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Ketika melihat lautan yang berguru, dia bisa menghancurkan kapal. Ketika melihat gunung-gunung, itu bisa meletus dan bisa membahayakan manusia. Materialnya bisa sampai meloncat jauh. Ketika kita berpikir dan menggunakan nurani yang bersih, itu adalah orang yang disebut Al-Quran ulul al. Semakin dirinya dekat sama Allah Subhanahu, semakin dirinya mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Benita, silakan. Apakah ciptaan Allah itu semua bermanfaat, Pak? Apa ada yang tidak bermanfaat? Ya, pertanyaan bagus sekali ini. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Benita. Apakah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya bermanfaat? Ada enggak sih yang tidak ada manfaatnya? Kita melihat Al-Quran ayat 191 bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwasanya tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Berarti semuanya ini diciptakan oleh Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Bisa kita lihat kita di tubuh kita ada, kalau kalian itu berkeringat, coba kalian keringatnya itu kalian usap, pasti ada warnanya itu hitam ya. Disebut dengan apa itu? Daki ya. Karena daki ini membuka sebuah rezeki orang lain, disebut dengan spa. Karena dengan spa ini dia cuma ngeresiki daki ya, membersihkan daki. Dia bisa sukses, dia bisa membuat orang glowing, bisa membuat orang mulus. Ternyata karena daki saja itu bisa membuka lowongan rezeki orang lain. Anak-anak, ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Lucy. Bagaimana, Mbak? Pertanyaannya, bagaimana cara menjadikan diri kita yang termasuk atau tergolong dalam ulul albab? Terima kasih, Pak. Bagaimana caranya kita itu menjadi ulul albab? Pertanyaannya bagus buat Mbak Lucy. Aplaus buat Mbak Lucy. Caranya adalah satu. Ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita takjub dan semuanya dikaitkan. Itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gunung itu bisa dibelah, bisa dibobol dan dijadikan jalan tol? Itu bukan karena kehebatannya manusia, bukan karena alatnya yang hebat begitu besarnya eskavator, tapi apa? Semua itu ide, semua itu adalah kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua dikaitkan sama Allah. Yang kedua, ulul albab, dia senantiasa mensucikan hatinya. Dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia salat, senantiasa dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cerdas-cerdas saja itu kurang. Cerdas, kemudian hatinya bersih suci,
dikaitkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tahu ini adalah kuasa Allah, dia sadar bahwasanya dia butuh Allah Subhanahu wa taala seraya dia bersimpuh sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ulul albab. Demikian anak-anakku, hari ini kita belajar mengenai apa tadi? Ulul albab adalah orang yang cerdas. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bapak tetap semangat dan sukses itu kalian menciptakan, dan episode kesuksesan itu masih jauh. Sekian dari Bapak, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.